Nomor 40, jaminan keselamatan itu hanya dengan Islam loh. Kan Yesus poligami. Sebutkan apa di situ? Perkawinan Yesus sudah kawin. Nomor 11, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus ini akan membaptis Kristen dengan api neraka. Matius 7:21, siapa yang menyebut Yesus tidak bakal masuk surga? Tidak dijawab. Si Agatha bahkan kata-katanya itu terlalu vulgar. Saya sebagai seorang laki-laki, ada seorang perempuan yang belum menikah sudah tahu orgasme, sudah tahu nempel metu, sudah tahu, ini kayaknya berpengalaman banget dari mukanya ini ya. Dan di dalam Bible, setiap perempuan yang tidak perawan Agatha itu harus dibakar loh. Anda belum pernah melihat? Nih, ya, bahkan di dalam Alkitab itu, di dalam Bible, setiap perempuan yang tidak perawan harus di Mrs. P-nya itu harus dibelekeken. Apa belekek itu bahasa Sunda ya. Teman-teman, ada nggak bahasa Indonesia aja belekek? Ya. Di dalam bahasa Sundanya ini dibelekekin. Bayangin nih ayat Alkitab nih ya. Ayat Bible ya. Ayat Bible nih. Ulangan. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Nomor 40, jaminan keselamatan itu hanya dengan Islam loh. Kan Yesus poligami. Sebutkan apa di situ? Perkawinan Yesus sudah kawin. Nomor 11, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus ini akan membaptis Kristen dengan api neraka. Matius 7:21, siapa yang menyebut Yesus tidak bakal masuk surga? Tidak dijawab. Si Agatha bahkan kata-katanya itu terlalu vulgar. Saya sebagai seorang laki-laki, ada seorang perempuan yang belum menikah sudah tahu orgasme, sudah tahu nempel metu, sudah tahu, ini kayaknya berpengalaman banget dari mukanya ini ya. Dan di dalam Bible, setiap perempuan yang tidak perawan Agatha itu harus dibakar loh. Anda belum pernah melihat? Nih, ya, bahkan di dalam Alkitab itu, di dalam Bible, setiap perempuan yang tidak perawan harus di Mrs. P-nya itu harus dibelekeken. Apa belekek itu bahasa Sunda ya. Teman-teman, ada nggak bahasa Indonesia aja belekek? Ya. Di dalam bahasa Sundanya ini dibelekekin. Bayangin nih ayat Alkitab nih ya. Ayat Bible ya. Ayat Bible nih. Ulangan 22 nomor 11. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua tokoh di pintu gerbang. Bayangin nih, seorang gadis harus membukakan Mrs. P-nya, dibelekeken ya. Dibelekeken itu gimana ya bahasa Indonesianya? Di apa sih? Di ini nih, tahu belah duren. Nah, dibelekeken namanya itu, dibelah duren. Bayangkan, inilah ajaran Bible. Makanya Agatha ini terlalu pasif. Ngomong orgasme, pengalaman kayaknya di orgasme dia. Ngomong peltu, ngomong cerot. Aduh ya Allah, seorang perempuan lo ngomong kayak gitu udah berpengalaman Agatha. Memang menurut Yesus apa ya, di surganya Kristen dipenuhi oleh para pecundal gitu. Baik, jadi di dalam Kristen teman-teman, mohon maaf apabila kata-kata saya begitu terlalu menyakitkan. Di dalam Kristen memang tidak ada jaminan keselamatan. Coba tunjukkan. Saya akan bertanya kepada Anda, di mana dalilnya Yesus menebus dosa? Satu nih dalilnya kan. Kemudian dosa apa yang ditebus? Dosa asal atau dosa yang berjalan? Kalau dosa yang berjalan, di mana dasarnya? Karena menurut Yesus Matius 5:20, siapa yang agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, maka tidak akan masuk surga. Pertanyaan berikutnya, apa agama yang benar? Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Di mana agama yang lebih benar itulah yang akan membuat kamu masuk surga. Ternyata Lukas 6:40, agama yang lebih benar itu agama Islam.
Kenapa kalian tertutup pintu hatinya? Jelas-jelas Bible mengatakan Lukas 6 nomor 40, jaminan keselamatan itu hanya dengan Islam loh. Ya, bahkan Yesus poligami. Yesus tadi menurut Martin Luther Wycliffe, Anda tahu nggak Lukas 7:38 menyebutkan apa di situ? Perkawinan Yesus sudah kawin. Nih, saya nggak mau bahas itu. Saya mau membahas bagaimana jaminan keselamatan ini Lukas hanya ada tadi? dalam Lukas Islam. berapa? Sorry, Saya sudah menunjukkan berapa kali. Lukas berapa, Nandar? Lukas berapa? Lukas berapa tadi? Ini loh kata Yesus, Talmid enenu gadol min hamore. Seorang murid tidak akan pernah lebih besar dari gurunya. Abal akan tetapi kolmi siapapun sehuslam yang masuk Islam limu doyih yeh kemorehu. Tetapi yang masuk Islam akan sama dengan Yesus. Itu menurut Yesus loh. Jadi Yesus dengan saya sama, yaitu apa? Penduduk kerajaan Allah. Itu kata Yesus. Sekarang saya pertegas kepada Anda, di mana dalil dosa Kristen ini ditebus yang sudah wik-wik. Oh yes, oh no, kayak Agatha nih. Oh yes, oh no, ditebus. Dosanya di mana dalilnya? Kemudian yang kedua, dosa apa yang ditebus? Dosa yang berjalan atau dosa yang dosa asal? Yang ketiga, di dalam Kristen ini upah dosa adalah maut. Ya, kalau kamu berdosa ya masuk neraka. Apakah ada api penyucian di dalam agamamu? Coba jelaskan, dalilnya mana? Sebutkan. Jangan lain ditanya, lain dibahas. Ingat, banyak orang yang akan mualaf karena kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya. Jeder. Tadi Lukas berapa? Lukas berapa tadi? Yang Lukas Yesus menikah. 6:40. Lukas 7 nomor 38. Yesus dicium sama istrinya. Oke, yang kehidupan agamamu tidak benar itu dari berapa? Di mana ayatnya? Makanya kalau lagi ngomong tuh dicatat. Iya, gue tadi berapa? Jikalau kehidupan agamamu, coba. Matius 5 nomor 20. Matius 5 nomor 20. Iya. Bisa bahasa Ibrani kan? Bahasa Yunani bisa? Bisa. Bisa. Coba bukakan dulu sebelum ke situ. Coba. Oke, gua ya ini waktu lu berarti ya. 20 itu agama atau kebenaran kita akan lihat ya. Oke. Baik. Ya. Buka. Baik, boleh. Ini kalau ya, dia mau jujur ya bisa bahasa Yunani. Iya, boleh. Mau agama, mau kebenaran, oke. Baik ya. Coba. Matius 5 nomor 20 ya. Ayat 20. Ya, baik, saya baca ya. Ini waktu kamu tapi ya, jangan nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman ya, yang mengatakan agama ini adalah Yesus ya. Coba saya baca terjemahannya dulu. Loh, kenapa? Ini saya baca dulu terjemahannya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini saya tidak ngarang. Ini bawa. Bahasa Yunaninya. Baik, ya ini saya bahasa Yunaninya ya. Lego garhiumin hoti eanme perisiate he di kayo sune human playon ton agama yang mana? Kata agama yang mana? Sebentar. Iya, sebentar dulu. Lego gar human hoti eanme pereseu se he di kayo sune human playon ton grammateon kai parisayon how men yang mana kata agama? Lanjut loh, ayo. Mana kata agama? Nggak usah sampai atas. Kata agama yang mana? Oke, sebentar dulu. Ini kata agama Gramateon. Ayo, Gramateon ini. Gramateon, coba kamu buka Gramateon. Artinya. Iya, saya baca ya. Parision haume eselete eisten basilian ton oranon. Ya, coba Gramateon. Kata agama di mana di situ? Ya, ini yang justru ini terjemahan ini yang kata agama di situ mana? Mana? Sekarang oke.
Oke, ini ternyata di sini adalah amal saleh atau kebenaran, bukan agama. Iya. Sekarang yang menyebutkan agama siapa? Waktu gua stop. Oke, silakan. Dimit. Ya, dari situ kan kita tahu ya bahwa si Nandar ini ya tahu bahasa Yunani, tapi dia nggak tahu keagamaan di situ nggak ada ya. Ya, dia ini terlalu banyak bertanya, saya sibuk menjawab. Tapi ya, saya agak bingung ya. Kalau di Islam dikatakan ya, keselamatan itu ada. Saya mau bawa hadis Muslim 4971. Hadis Muslim 4971. Agak lain ya. Ternyata kalian ini pagan ya. Mengkorbankan manusia. Oke, hadis Muslim 4971. Kamu cek ya Nandar ya. Aku agak ngeri loh. Ngeri ya, kalian yang buat dosa orang Yahudi dan Nasrani yang nebus anjay. What the fuck? Ya, agak lah. Nih, kalau kita baca ya Nandar ya, aduh, ini ngeri loh. Tuhanmu nggak ada kerjanya ya. Bukannya Tuhannya gitu yang nebus kalian. Ini ya, ini saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan ya. Ya, dari Nabi kau nih ya, sallallahu salam bersabda ya, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin yang akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung Wideu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosanya, tapi apa yang terjadi? Ya, kita lihat ya. Allah mengampuni dosa-dosanya, lalu membebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya? Lalu dikatakan, Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burha berkata, maka hal ini kuceritakan kepadamu ya, bahwa nanti kalian itu butuh Yahudi dan Nasrani. Hei, Allah kau kerjanya apa? Nah, jadi ya, saran untuk orang-orang Islam baik-baik sama orang Yahudi, baik-baik sama orang Nasrani. Karena apa? Allahmu nggak sanggup menanggung dosa kalian. Hanya butuh Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian nggak usah sholat. Cukup cari Yahudi dan Nasrani. Waktu habis. Baru selesai lu ganti. Sudah waktu habis. Oke, teman-teman, saya jawab ya. Waktu dia habis. Oke, terima Agatha. Inilah ya pengikut nabi palsu, si pendusta Paulus dari Tarsus. Dia menyalahkan, kata dia, Nandar bukan agama di situ. Ini loh, Agatha lihat nih ya. Ini kalau di HP Anda tidak percaya mungkin ya. Ini nih. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2008. LAI yang salah satu tim penerjemahannya adalah Perkalis Edwin, doktor ya, profesor, Ibu Rita Wahyu. Coba kita buka nih Matius 5 nomor 20. Coba baca ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Jadi kamu menghina LAI, salah terjemahan begitu. Saya hanya membacakan apa yang ada di sini loh, yang tertera loh. Kata Yesus, kalau kamu agamanya tidak lebih benar dari Yahudi dan Farisi, maka tidak akan masuk surga. Kamu kok menyalahkan terjemahan agama di sini? Sementara yang menerjemahkan agama di sini adalah lembaga penerjemahan yang diakui otoritasnya di Indonesia, bahkan di Asia. Loh, berarti gabrul juga LAI kan? Kamu mau menerjemahkan di dalam Matius 5 nomor 20 sebagai apa? Matius 5:20 sebagai kebenaran. Tetap saja saya ganti ya terjemahannya sesuai dengan yang kamu suka. Bahkan Romo Danielmu itu saja menggunakan terjemahan ini. Berarti kamu lebih hebat dari Romomu itu. Romomu suruh berdebat dengan saya kalau berani, tak babak belurin seperti kamu. Nah teman-teman, kalau seandainya kita ganti terjemahannya, baik ya. Apabila kesalehanmu, apabila kebenaranmu tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, kalau kesalehanmu tidak lebih benar dari Yahudi, itu tidak akan masuk surga. Lah kamu ngomong saja orgasme, peltu, ejakulasi dini. Bagaimana orang solehah ngomong semacam itu? Menurut Yesus saja kamu tidak akan masuk surga, itu menurut Yesus loh.
Jadi di dalam Kristen, jangan lari, jangan garuk-garuk kepala. Jadi di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Tuhannya palsu, ya. Bahkan Roh Kudus saja makhluk ciptaan Tuhan disembah. Saya tunjukkan ya, Roh Kudus itu makhluk ciptaan Tuhan loh, disembah. Zakaria 12 nomor ke-1. Nih saya tunjukkan Agatha, kalian ini nggak bakal menemukan keselamatan. Orang roh kok disembah. Nih kita lihat. Teman-teman lihat nih, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Ternyata Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus adalah diciptakan. Nih, saya baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Masa debar Adonai atau masa debar Yahweh al Yisrael neum Adonai atau neum Yahweh note shamayim peyosed aret peyoser ruah ha Adam bekirbo. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan. Kenapa disembah oleh orang penyembah manusia? Coba kamu berdoa tadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang ngajarin siapa? Yesus berdoanya begini, ya Allah Tuhan kami, Sema Yisrael. Lah kamu Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini pagan, ini salib. Nah, kamu babak belur juga ya. Kemudian, memang benar menurut Al-Quran itu Yahudi dan Kristen ini akan menjadi bahan api neraka. Di mana dasarnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-24. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati wa kuduhan naswal hijarah u'idat lil kafirin. Ya pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau tidak akan dapat membuatnya, ya jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Salah satu di antaranya memang Kristen dan Yahudi. Sudah tahu Kristen dan Yahudi menurut Islam masuk neraka, lah kamu tetap di dalam kekristenan. Ya Agatha, banyak orang yang minta saya debat sama Agatha, ternyata nggak ada ilmu, menyalahkan kata agama. Ternyata kata agama itu dari LAI. Nah kamu Romo Danilmu tanya, Romo ini LAI boleh dipakai atau enggak? Romo Danilmu saja itu pakai LAI, debat dengan saya dia kalau berani. Saya babak belurun juga tuh Romomu itu. Saya kira singa, ternyata meong kamu. Oke, ya. Oke, sudah. Tadi kembali ya yang kau bilang itu ya. Coba tadi kamu kan bawa Rita Wahyu. Coba buka Rita Wahyu. Apa katanya tadi gramateon katamu keagamaan? Kalau kita lihat ya, ternyata keagamaan di situ bukan gramateon ya. Nandar goblok. Nah, ya coba kamu buka, coba kamu buka. Dia, ya coba buka Rita Wahyu. Rita Wahyu. Ayo, enggak. Gua satu tapi kena ya. Gua satu tapi kena. Coba buka tadi keagamaan tadi. Apa kata keagamaan? Coba Rita Wahyu gimana? Di situ dia menjelaskan apa? Kata apa keagamaan di situ? Ya enggak, lu sampaikan aja. Ya, nih ya. Nanti Nandar, udah di mute ya. Nandar lagi-lagi goblok. Tadi dia bawa Rita Wahyu, nggak apa-apa kita bawa ya. Ternyata riwayat Rita Wahyu mengatakan, jikalau kehidupan agamamu di sana dikatakan dikaiosune. Dia tadi gramateon. Asal tebak Nandar tukang jaga SPBU. Aduh, lu jaga SPBU gih. Botol ya. Gue tadi bawa Rita Wahyu ya. Nih ternyata gue lihat di Rita Wahyu Matius 5 ayat 20. Dikai osune itu adalah kebenaran. Bukan agama ya. Tadi ya, lalu kamu mengatakan ya, saya mau bawa ya hadis ya, hadis Bukhari 4471. Anda tadi mengatakan orang Kristen itu bahan bakar neraka. Kaki Allah mau di neraka. Tunggu, gue baca ya saya jangan ya, maaf ya. Ternyata sebelum orang Kristen jadi bahan bakar, ternyata kaki Allah sudah jadi bahan bakar neraka. Baca ya, Bukhari ini hadisnya Sohi ya, bukan doib kayak Juma ya, hadis-hadis palsu hilap 2 kali. Bukhari 4471 dikatakan seperti ini ya. Ini dijawab ya, kaki Allah ini sekarang masih di neraka atau enggak? Ini tugas kalian ya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa al-Fred ya
Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat maukuf, dikatakan kepada neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Nih neraka jahanam ngomong ya. Lalu dia bertanya kan, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya duer di neraka. Lalu Allah meletakkan kakinya di atas neraka dan berkata, cukup, enough. Kalau dikatakan kita bahan bakar neraka, ternyata kaki Allah itu adalah bahan bakar utama di neraka. Pertanyaan saya Nanda, mohon jawab, JAWAB ya. Kaki Allah sekarang masih di neraka atau di sorga? Kalau kalian mengatakan ya dengan membawa Maryam 71 dan 72 nanti semua orang masuk neraka, berarti karena Allah ya, ini memang ya bener ya, innalillahi wa innalillahi rojiun, semua yang dari Allah kembali kepada Allah. Karena Allahnya di neraka, maka kalian ke neraka semua. Oke, ya itu yang pertama. Lalu ya saya tanyakan kepada Anda ya, Maryam 71, Maryam 72 ya, dikatakan tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketentuan. Lalu kan ayat 72-nya, kalau Allah berkehendak, kamu akan diselamatkan kan? Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan. Orang-orang yang tidak bertakwa dibiarkannya di neraka. Ya wajar. Allah itu pasti standby di neraka sejak adanya kematian dari zaman Adam. Kenapa? Kenapa gue bilang gitu? Karena Allah akan menyelamatkan orang-orang yang semuanya ke neraka. Makanya Allah itu kurang lebih kayak satpam ya, satpam neraka ya. Dia wanti-wanti selalu 24 jam, 24 hours a day, 7 day a week. Allah itu ada di neraka. Kenapa? Menyelamatkan setiap orang yang mati. Kenapa? Kakinya di neraka, say. Kaki Allah itu ternyata di neraka. Jadi jangan khawatir ya, kaki Allah pasti lebih panas daripada kaki kita semua. Benar ya, sangat disayangkan sekali ya, bahwa kenikmatan tertinggi dari seorang Islam adalah memandang wajah Allah ya, sesuai dengan hadis yang terkait ya, memandang wajah Allah berikut kaki Allah yang ada di neraka. Mohon untuk dijawab, pertanyaan saya hanya ada satu saja untuk Nanda. Kira-kira setiap hari kan ada orang yang mati nih, berarti Allah nggak pernah keluar dong dari neraka. Kira-kira kapan kaki Allah mau dikeluarkan dari neraka? Itu aja pertanyaan gue. Kapan? Kapan kaki Allah dikeluarkan dari neraka? Karena apa? Dia standby di sana. Orang tiap hari meninggal. Menyelamatkannya ya Allah memang harus standby di neraka. Sama seperti perawat ya yang jaga 24 jam gitu ya di ibu. Aduh, gue kalah koin ya. Belum. Silakan dijawab Nandar. Kaki Allah udah keluar belum dari neraka? Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya kira Agatha ini, ayo terima. Terima kasih. Dari mukanya memang muka ini si Agatha ini suka wik-wik kayaknya nih ya. Makanya kerasukan Roh Kudus dia. Teman-teman, si Agatha ini gak bisa Yunani ngajarin saya. Ya, menyalahkan terjemahan, lain ditanya, lain dijawab, baca aja salah. Nih saya ajarin baca ya. Lego garhiumin hoti ean me perisio sehe dikaios. Bacaan ini aja gak bisa dia. Human, playon, ton, gramateon. Gramateon ini adalah para penulis ini ya, ahli-ahli Taurat. Dikaion ini yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam keagamaan. Dia apa namanya itu? Dia menolak LAI, padahal Romo Daniel saja menerjemahkan sebagai agama. Di dalam Kristen gak ada jaminan keselamatan. Dia lari kemana-mana. Saya kira berilmu, ternyata cuma penghujat ya. Kalau menghujat, Yesus juga masuk neraka. Ya, saya tunjukkan Yesus masuk neraka ya. Karena kamu menghujat, saya akan memberikan data menurut Bible Yesus masuk neraka. Kaki Allah dulu dong dijawab. Kaki Allah dulu. Yesus masuk neraka, jangan di-mute Agatha. Giliran aku di-mute kau nih. Tetapi aku berkata kepadamu,
ya atau botol harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Bible sudah menghina Yesus. Kenapa? Ternyata yang menyebut orang lain botol itu Yesus. Nih teman-teman, lihat nih. Hai kamu orang-orang botol dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau baik? Yesus ini suka menghardik, ajarannya ajaran kejam teman-teman. Ajaran ajaran radikal ya. Saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Saya kira banyak pihak yang kemudian meminta saya diskusi dengan Agatha. Cuma memang dia ini wanita yang nggak benar kayaknya. Omongannya itu nggak jauh dari selangkangan, sumpah. Aku juga ngeri denger-dengernya ya. Dia Agatha ngomongnya orgasme lah, ejakulasi dini lah, peltu lah. Aduh, ini memang perempuan kayak di dalam Kidung Agung nih ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Mungkin itu ayat-ayat yang menjadi inspirasi Agatha. Yang saya tanya, nggak ada satupun pertanyaan yang dijawab. Tolong ya, buat orang-orang Kristen, silakan Anda berenung di dalam hati Anda terdalam. Jawab pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, apabila keagamaan kalian tidak lebih benar dari Yahudi, tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, siapa yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk surga. Berjalan. Nah, dosa apa yang ditebus? Apakah dosa berjalan atau dosa asal? Di mana dasarnya? Kalau dosa asal yang ditebus, di mana dasarnya? Kalau dosa yang berjalan ditebus, kok menurut Yesus, kalau yang melakukan keinginan daging tidak bakal masuk surga? Yang weak-weak tidak akan masuk surga. Bahkan yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang masuk Islam. Kamu bilang Yesus tutukan itu kakinya tuh, udah mulai menghujat nih. Kaki nggak sopan dia pakai kaki nih. Sako itu dia tuh, lihat tuh kakinya teman-teman. Tuh kan dia memperagakan gaya ini, gaya kepiting ini, apa namanya, gaya seks dia. Waduh, si Agatha ini ternyata cuma perempuan ini ya. Ini perempuan BO, open BO kayaknya Agatha ini ya. Agatha, saya rasa kamu memang nggak bisa menjawab pertanyaan saya, karena di dalam Kristen memang tidak ada jaminan keselamatan. Saya karena tadi sudah mengatakan ya, di sini sudah waktu asar. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline.
boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.